berusaha mengingkari, berusaha ya menolak, tapi selain dia dibayangi, tapi belum ada jawaban untuk orang tersebut untuk keluar dari lingkaran apakah yang sifatnya. Yang jadi pertanyaannya, apakah orang tersebut tergolong pada jenis orang yang berbeda atau gimana? Dan yang kedua, mix untuk orang ini gimana harusnya, apakah ada yang salah dari amalan itu gimana? Mix untuk menghilangkan perasaan sepertinya ikhtiar saya tidak ada jawabannya menghilangkan perasaan mungkin. Orang bekerja di tempat syubhat, kemudian hati kecilnya mengingkari pekerjaan tersebut, dan di sisi lain dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang bersih, tapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban dari Allah. Bagaimana bekerja di tempat yang syubhat? Syubhat itu adalah tidak bisa kita katakan haram, tapi juga tidak bisa dikatakan halal 100%. Tidak bisa dikatakan halal, tapi tidak bisa dikatakan haram. Orang makan syubhat tidak dosa. Orang makan syubhat tidak dosa. Kalau harus suruh memilih antara syubhat dengan yang haram, tentu yang syubhat. Tapi kalau pilihannya antara syubhat dengan yang halal, maka itu adalah halal. Orang mulia ada tingkatan. Orang mulia itu di antara yang halal itu masih dipilih. Dia sudah bekerja di tempat yang halal, ternyata dia masih berpikir mana yang lebih halal dan barokah. Misalnya saya bekerja di sebuah tempat, saya dapat gaji sebegini, tapi di tempat lain saya dapat gaji yang sama tapi plus, saya bisa ngaji di situ. Ya, bekerja di satu tempat, misalnya saya jadi wartawan atau presenter sebuah televisi, penyiar radio misalnya. Saya bekerja di tempat ini, saya dapat gaji sekian, tapi saya ingat jadi koran Islami, gaji sebegini plus nilai, akhlak saya terbangun dan sebagainya. Itu dari yang halal dia mencari yang lebih bersih, itu kemuliaan, dan itu hanya Allah yang memilih hati yang semacam itu. Tapi kadang-kadang antara halal dengan haram, ini kesempatan, biarpun haram harus aku ambil. Jadi inilah kita mencari kemuliaan semacam itu. Tapi ingat, kalau pilihannya ternyata subhat saja, belum ada yang lainnya, tapi ingat, kebencian di dalam hatinya, ketidaksukaan di dalam hatinya, itu adalah iman. Cuman orang harus mencari peningkatan ya, perlahan harus mencari peningkatan, sambil melirik sana melirik sini. Dan kalau melirik, jangan melirik dengan keahlian Anda, liriklah kebesaran Allah. Kalau Anda melirik, saya punya skill apa sih, keahlian saya apa sih, jangan lihat itu, lihatlah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti terus, kalau Anda pengen terus mendapat kemuliaan, setelah Anda keluar dari yang subhat, Anda dapat yang halal, lirik lagi, halal lebih halal lagi mana? Bukan sekedar halal, halal barokah. Ini bermanfaat lagi, lebih besar manfaatnya bagaimana? Saya bisa ke tempat itu bekerja, punya misi dakwah. Oh, terus berpikir, maju. Nah, ini adalah orang cerdas, selalu membuat satu inovasi. Kalau urusan akhirat kita tidak cerdas, jangan salah. Kalau urusan dunia kan cerdas, toko kecil, pintu 1, besok pintu 2, pintu 2, pintu 3, cabang sana, cabang sini. Urusan akhirat pun harus bercabang, harus berkembang itu. Kalau Anda terus di subhat saja, ya, tidak ada kemajuan dong. Harus berpikir, enggak, saya harus target subhat ini, karena aku berurusan dengan, bukan dengan urusan dengan bos, bukan urusan dengan atasan saya yang namanya manusia, tapi aku urusan kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berjuang di jalanku, di jalan Allah, pasti Allah akan mudahkan. Ya,
Cuman yang harus Anda ketahui, subhat itu tidak haram. Maka sisi lain Anda bersyukur kok tidak masuk bab subhat, tapi tidak masuk bab haram, tapi sisi lain tanda keimanan Anda itu meningkat, harus berusaha. Dan jangan dilihat kemampuan Anda, tapi lihatlah kuasa Allah, maka Anda akan nyantai nanti. Nah, kalau Anda berkata saya sudah berusaha memohon kau tak dikaji, ini masuk bab doa dulu ya. Kalau Anda meminta kepada Allah, jangan buru-buru mengatakan tidak dikabul ya. Karena mengatakan Allah tidak mengkabul itu sudah enggak benar. Tanda bahwasanya doa kita tidak dikabul itu kalau kita buru-buru mengatakan kok belum dikabul ya. Saya sudah sholat minimal sudah 101 tahun masih belum dikabul. Lah, itu tanda doa tidak dikabul. Karena doa itu permohonan kepada Allah, Allah pasti mengkabul, hanya kadang diberikan oleh Allah dalam bentuk yang beda. Anda minta merah, oleh Allah kasih hijau. Anda mintanya duit saja, padahal Anda lebih perlu untuk jantung Anda. Makanya Allah tidak kasih duit, tapi dijaga jantungnya. Ini kalau memohon kepada Allah serius, jangan sampai mengkritik Allah. Ya Allah, saya sudah doa begini masih saja tidak dikasih. Ya Allah, apa yang ini kurang ajar kepada Allah. Mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau minta kepada Allah yakin Allah kasih. Nah, setelah itu membuat peningkatan lagi dan bercita-citalah. Kalau Anda mungkin pekerjaannya apa? Subhat. Kalau tuh saya jadi misalnya wal alam subhatnya tidak disebutkan kerjaannya apa. Jadi wartawan. Ya. Wartawan kan kadang-kadang gosip-gosip yang enggak. Wartawan Islami, bukan gosip cerita sahabat. Saya jadi penyiar radio. Daripada penyiar radio nanti enggak karu-karuan ke sana sini, saya ingin cari penyiar radio yang Islami di mana ya kira-kira? Kan begitu ya? Wah, jadi ada peningkatan terus. Saya menjadi presenter yang dengan menampilkan misi Islam. Nah, itu adalah upaya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, membuat satu peningkatan. Tapi apapun bentuknya, subhat yang Anda dapat itu belum sampai derajat haram, tapi orang mulia akan selalu yang mendapatkan yang mulia. Jadi harus berkembang, seperti hanya urusan dunia berkembang ya. Kalau masak jangan asin melulu, besok akan sedap ya. Jangan ini harus meningkat, lebih enak sampai menjadi istimewa masakannya. Itu masakan urusan dunia, urusan akhirat pun sama. Kemudian masalah bagaimana ikhtiar saya kok tidak seolah tidak ada arti. Jangan mengatakan ikhtiar tidak ada gunanya. Tidak. Allah akan menilai seseorang. Kalau Anda tidak ikhtiar, Anda tidak akan sampai tujuan. Contoh, ada orang cari jodoh. Nah, ini yang mau cari jodoh ini. Ada orang cari jodoh, rumahnya itu di Malang. Ke Surabaya ngelamar nggak diterima. Sumatera, Kalimantan, Jakarta. Tak taunya apa? Pamannya manggil, "Nak, sama anak saya gimana?" Akhirnya cocok. Kenapa harus muter ke tetangga lagi? Lah kan, cocok sama misanannya, sepupunya ini. Nah, kenapa? Kalau kamu tidak muter dulu nggak nyampe. Memang harus muter dulu. jadi memang harus melalui proses itu Allah akan memberikan. Jadi jangan sampai menilai usaha Anda sia-sia. Usaha Anda berikhtiar, Anda mendaftarkan kerja di situ karena Anda di tempat yang subhat saat ini. Anda daftar ke sana, tolong saya terima. Belum diterima. Perjalanan Anda ke tempat itu sudah dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan. Dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan. Ngelamar lagi ke sana, kemuliaan. Biarpun Anda belum dapat pekerjaan. Lah itu yang menjadikan subhat Anda itu jadi bersih itu karena itu. Usaha terus, ngelamar sana, cari kerjaan sini, mencoba ini, mencoba itu. Maka itu menunjukkan bahwasanya Anda benar-benar tidak senang dengan pekerjaan itu. Kalau Anda mengatakan, aku benar benci, nggak senang dengan pekerjaan. Kapan gajinya naik? Ya Allah, sambil nunggu-nunggu. Ya, gimana itu? Komisinya kok belum turun-turun? Tambahannya, ini adalah menunjukkan bahwasanya kerinduan kita adalah belum. Jadi cari rindu untuk mencari yang lebih bagus, itu tanda semangat iman yang ada di dalam hati kita.